Pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Bibi Kristami. Kita ke informasi mengenai hari pertama cuti bersama, yaitu hari ini kondisi Pelabuhan Merak masih kondusif. Namun terlihat antrian kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung serta Pulau Sumatera. Dan berikut laporan Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak, Banten. 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini terpantau ramai lancar dan juga masih dalam kondisi situasi kondusif. Terlihat antrian kendaraan yang akan melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung serta Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, antrian ini terjadi di jam-jam tertentu seperti di jam 9 pagi, lalu di sore hari mendekati waktu berbuka puasa, dan juga di malam hari menuju ke waktu dini hari. Pihak SDP mencatat sejak dimulainya masa angkutan lebaran per tanggal 12 April ini sudah ada sebanyak 78.000 kendaraan, lalu 130.000 penumpang yang masuk melalui penyeberangan melalui Pelabuhan Merak Banten ini. Angka ini tentunya terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Untuk perharinya, pihak ASDP menyediakan sebanyak 30 hingga 40 kapal untuk mengangkut kendaraan pemudik, di mana perjalanan atau penyeberangan dari kapal-kapal ini sendiri dilakukan setiap 1 hingga 2 jam sekali. Untuk memprediksi puncak kepadatan arus mudik, pihak ASDP memprediksi kepadatan akan terjadi di tanggal 19 April mendatang. Untuk itu, guna mengurai kepadatan terjadinya penumpukan kendaraan di jalan-jalan utama yang menuju Pelabuhan Merak Banten ini, pihak ASDP melakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di mana di sepanjang area pelabuhan, yang dimana dalam hal ini pihak ASDP telah berkoordinasi serta bekerja sama dengan kepolisian dari Polda Banten yang telah menerjunkan personilnya sebanyak 1.800 personil, maksud kami, untuk membantu pengamanan. Lalu ada juga menyiapkan 36 pos pengamanan di sepanjang area Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Ciwandan, serta di Pelabuhan BBJ. Selain itu juga untuk tahun ini ASDP memberikan aturan baru di mana untuk pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor serta truk-truk pengangkut logistik untuk tidak melakukan penyeberangan melewati atau melalui Pelabuhan Merak Banten ini, di mana untuk kedua jenis kendaraan tersebut akan dialihkan penyeberangannya melalui Pelabuhan Ciwandan yang sudah beroperasi sejak tanggal 15 April lalu. Kami juga menghimbau kepada para pemudik yang akan melakukan perjalanannya ini untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP serta tiket yang bisa didapatkan secara online melalui aplikasi Verizi, di mana mengingat sudah tidak adanya kembali sistem pembelian atau penjualan tiket secara langsung di dermaga di Pelabuhan Merak Banten serta di Pelabuhan Ciwandan. Dari Pelabuhan Merak Banten, Ahmad Muharlin, Rama Ramadana, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu memang mudik ini sudah menjadi tradisi umat muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun ada saja cerita menarik pemudik tiap tahunnya. Salah satunya seorang suami yang tidak sadar jika istrinya tertinggal di Jalan Lingkar Utara Kabupaten Brebes saat mudik melewati jalur Pantura. Momen lucu ini terjadi saat sang istri tak sengaja tertinggal di sekitar wilayah Wanasari, Jalan Lingkar Utara, Kabupaten Brebes. Kejadian ini berawal saat Siti Aminah atau Mimin berboncengan sepeda motor dengan suami dan anaknya. Mudik dari Jakarta tujuan ke arah timur, namun berhenti sebentar karena merasa salah jalan. Sementara sang suami baru sadar istrinya tak dibonceng saat sampai perbatasan Pemalang Pekalongan setelah sang anak menanyakan keberadaan ibunya. Beruntung sang istri mendapat bantuan dari petugas polisi di posko mudik. Mimin, ketinggalan sama suami? Iya. Ini suami udah kami hubungi, ibu nunggu di sini aja ya. Suami dari Tegal udah balik kanan sini, oke? Setelah kurang lebih 2 jam menunggu, akhirnya sang suami kembali bertemu istrinya di Pos Pam Jalingkut. Pak Sutri dan anaknya melanjutkan perjalanan ke Kediri, Jawa Timur. Yang kerasa anak saya, Pak. Kerasanya di mana tadi? Di perbatasan Pekalongan, Ulu Jamit itu. Jadi anak saya menanyakan ibu di mana. Ya, mungkin sekarang istrinya udah ketemu ya. Hati-hati di jalan. Siap, Bapak. Sering ditoleh istrinya. Iya. Jangan ketinggalan lagi. Siap, Bapak. Ya. Hati-hati ya.
Cerita unik ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemudik yang membawa istri dan anaknya agar selalu memastikan jangan sampai ada anggota keluarga yang ketinggalan di perjalanan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu di tengah kemacetan, sejumlah pemudik menuliskan kalimat lucu dan penyemangat di belakang sepeda motor. Ada juga pemudik motor yang membawa sembako seberat 300 kg untuk berbagi di kampung halaman. Seperti halnya mudik di tahun-tahun sebelumnya, foto dan tulisan-tulisan unik di belakang motor masih menghiasi arus mudik tahun ini. Tujuan para pemotor membuat tulisan untuk menghibur menyemangati para pejuang mudik agar tetap semangat menuju kampung halaman. Artinya apa sih itu? Oh, itu artinya istilahnya kan walaupun kita tidak punya uang, itu kita tetap mementingkan untuk ketemu keluarga mudik di rumah gitu. Jadi ada uang, nggak ada uang kita tetap pulang. Yang difoto itu siapa? Foto anak. Oh ini? Iya, anak. Selain tulisan unik, ada seorang pesepeda motor yang membawa sembako untuk dibagikan kepada keluarganya di kampung halaman. Sembako berupa beras, makanan ringan, minyak goreng, dan peralatan pertanian mencapai berat 300 kg. Bawa barang-barang begitu banyak. Dari situ masih. Apa aja yang dibawa? Air beras. Beras? Ya makanan sama alat pertanian. Alat pertanian. Bawa barang gini nggak takut atau nggak khawatir gitu di jalan bang? Karena kan perjalanan jauh. Resiko. Dari mana sih? Dari Pandeglang. Dari Pandeglang mau ke Kalianda. Pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan jumlahnya terus merangkak naik, mencapai 8.100 sepeda motor. Para pemudik motor selalu diminta hati-hati dan tidak membawa bawaan melebihi kapasitas, agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik tahun 2023 diprediksi melonjak hingga 40% lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kondisi ini jika tidak diantisipasi pemerintah berpotensi menjadi momok bagi para pengendara. Lalu seperti apa pemirsa kondisi dan penerapan rekayasa lalu lintasnya? Berikut liputan jurnalis Esra Ambarita. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mengantisipasi lonjakan pemudik keluar ibu kota yang melewati jalur tol Jakarta Cikampek. Tahun 2023 ini, prediksi pemerintah arus mudik lebaran naik 40% lebih. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di beberapa area. Saya berada di titik pertama tempat yang menjadi atau berpotensi dengan penyempitan arus kendaraan. Di kilometer 48 inilah terjadi pertemuan antara para pemudik yang menggunakan tol layang atas atau MBZ dengan tol bawah. Volume kendaraan terus mengalami peningkatan seiring dengan lebaran yang sudah mendekati harinya. Sementara itu, Satlantas Polres Karawang menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem kanalisasi atau mengutamakan kendaraan yang turun menggunakan tol layang atas ataupun tol MBZ. Titik horor selanjutnya berada di kilometer 57. Hal ini disebabkan intensitas kendaraan yang semakin meningkat. Berbarengan dengan hal tersebut, rest area kilometer 57 menjadi pilihan pemudik untuk beristirahat karena rest area ini masuk sebagai tipe A atau memiliki fasilitas lengkap. Mulai dari deretan tempat parkir, kemudian juga ruang laktasi, ruang baca, tempat makan, dan sejumlah fasilitas lainnya. Untuk kantung parkir ini dapat memuat kurang lebih 1.000 kendaraan. Sementara untuk mengatasi ataupun mengurai kepadatan di rest area kilometer 57, Jasa Marga bekerja sama dengan pihak kepolisian memberlakukan durasi istirahat yakni maksimal 30 menit. Titik horor kemacetan selanjutnya berada di kilometer 57. Hal ini disebabkan intensitas kendaraan yang semakin meningkat. Berbarengan dengan hal tersebut, rest area kilometer 57 menjadi pilihan pemudik untuk beristirahat karena menyediakan fasilitas yang terbilang lengkap. Mulai dari deretan tempat makan, ruang laktasi, tempat membaca, bahkan kantung parkir. Untuk kantung parkir dapat memuat kurang lebih 1.000 kendaraan. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan di rest area kilometer 57, Jasa Marga bekerja sama dengan pihak kepolisian membuat durasi istirahat maksimal 30 menit. Ke Semarang bersama keluarga, sama anak sama istri. Ini persiapan mudik kapan nih, Pak?
persiapan khusus paling nyiapin ke mobil ya, fit enggaknya. Kita cek kesiapan mobilnya biar nyaman di jalan gitu. Keep safe aja lah, makanya saya curi start di hari ini karena perkiraan puncaknya di 19 ya. Saya curi start di hari ini. Di titik saya berdiri menjadi salah satu titik rawan macet selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh penyempitan jalur dari tol Jakarta Cikampek dari 4 jalur menjadi 2 jalur. Sejumlah antisipasi telah dipersiapkan oleh Satlantas Polres Kalawang. Persiapkan segala kebutuhan Anda, berhati-hatilah sepanjang jalan, semoga selamat sampai tujuan. Saya Seram Barita bersama juru kamera Tri Julianti, Novan Dwi Kusuma, dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, setelah pemerintah resmi mencabut status PPKM, tradisi mudik Idul Fitri kembali dilaksanakan. Dan ribuan masyarakat berlomba-lomba memanfaatkan momentum ini, apalagi banyak program mudik gratis yang memudahkan masyarakat. Sasa bersama iNews menggelar mudik gratis untuk mitra distributor dan karyawan dengan tema mudik sehat bareng Sasa melezatkan. Mudik gratis pada Selasa pagi dilepas oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan sejumlah pejabat lainnya. Program mudik gratis ini sebagai bentuk kepedulian Sasa terhadap masyarakat Indonesia jelang Lebaran. Pertama, ini adalah mudik pertama setelah kita mengalami pandemi 3 tahun. Ini sebagai bentuk apresiasi kami, Tumbak Mas Niaga Sakti bersama Sasa untuk melakukan mudik bersama-sama. Ya. Sekaligus ini adalah acaranya adalah untuk mudik yang bersifat lebih humanis atau manusiawi. Mudik sehat untuk kami adalah sesuai dengan visi dan misi kami. Salah satu visi dan misi Sasa adalah untuk menyehatkan kehidupan bangsa dan juga membawa kebahagiaan dan kebaikan ke orang di sekeliling kita. Selain berangkat dari Jakarta, mudik gratis juga digelar di Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas langsung di lapangan parkir Bapenda, Jawa Barat. Di Bandung, mudik gratis bersama Sasa memberangkatkan 1.000 pemudik dengan menggunakan 20 bus. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, sebagian bus mudik gratis Sasa bersama iNews beristirahat di rumah makan Taman Selera, Cikamurang, Indramayu, Jawa Barat. Bus yang beristirahat membawa peserta mudik tujuan Semarang, Blora, dan Surabaya. Para peserta memanfaatkan waktu istirahat untuk sholat dan ke toilet. Peserta mudik gratis ini yaitu para pedagang yang menggunakan produk Sasa dan para distributor. Mereka mengaku senang dengan program mudik gratis ini. Total, PT Sasa Inti memberangkatkan 5.000 peserta mudik gratis dengan menggunakan 100 armada bus. Mereka berangkat dari Jakarta dan Bandung dengan tujuan 35 rute. Mereka tiba di berbagai daerah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai pihak berupaya mendukung kelancaran aktivitas mudik pada musim libur Lebaran tahun 2023. Seperti mendirikan berbagai posko mudik yang isinya menyediakan berbagai fasilitas istirahat, relaksasi, dan juga kesehatan. Musim libur Lebaran yang lekat dengan aktivitas pulang kampung alias mudik dijadikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai momen berbagi kebaikan. Diresmikan oleh Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti Selasa siang, posko mudik di Terminal Pulau Gebang ini merupakan satu dari 5 titik posko mudik yang didirikan BPJS. Selain di Jakarta, 4 titik lagi tersebar di jalur-jalur mudik, yakni di Res Area Cikampek kilometer 57, Res Area Tol Unggaran kilometer 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Posko mudik ini dihadirkan untuk mendukung kelancaran aktivitas para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun masyarakat luas yang akan melaksanakan mudik pada Lebaran tahun ini dengan menyediakan tempat untuk relaksasi sekaligus menyediakan layanan kesehatan.
tujuannya adalah membantu masyarakat dan untuk mudik yang secara nyaman, aman, dan kemudian bisa produktif lagi untuk bangsa ini bisa lebih maju lagi. Ini ada fasilitas pelayanan kesehatan, ada pemeriksaan, ada istilahnya ambulan ya jika diperlukan, kemudian ada pijat yang pakai mesin ya, ataupun pijat yang pakai orang ya, itu semua disediakan. Oke, terima kasih. Posko yang menggandeng penyandang tunanetra untuk membantu masyarakat ini memberikan pelayanan secara cuma-cuma selama 24 jam setiap hari hingga 21 April mendatang. Selain untuk memanjakan pemudik, posko BPJS ini juga dijadikan sarana edukasi dan sosialisasi aplikasi yang disiapkan oleh BPJS, yakni Mobile JKN. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf berkolaborasi dengan Polri menyiapkan berbagai informasi dan layanan di 100 titik posko Lebaran Polri untuk mewujudkan mudik Lebaran aman dan nyaman di Indonesia. Memeriahkan dan menyemarakan mudik Lebaran 2023, Kemenparekraf mengkampanyekan mudik aman dan nyaman di Indonesia aja. Dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Menparekraf mengajak pemudik merencanakan libur Lebaran dengan baik. Salah satunya dengan memanfaatkan online travel agent seperti Mr. Aladin yang menyiapkan paket wisata mudik Lebaran 2023 dengan berbagai macam penawaran hingga diskon menarik. Yang telah berpartisipasi karena promo-promo ini paling banyak dinanti-nanti karena begitu ada label promo ini pasti akan menjadi salah satu upaya kita untuk membuat harga tiket, harga akomodasi lebih terjangkau. Mudik aman dan nyaman berkolaborasi dengan Polri yang ditandai dengan penyerahan roll banner. Dalam roll banner terdapat QR Code Linktree yang dapat dipindai dengan ponsel, berisi berbagai informasi tentang mudik. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.